Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari unit Bimba IWO Kreo Joglo. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas. Hari pertama yang bertemakan kebimbaan. Baik, pertanyaan tentang fun learning. Yang pertama ada, apa sih pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang dilakukan dengan cara menyenangkan, sehingga anak merasa senang, nyaman, dan tidak tertekan saat belajar di kelas. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena anak lebih mudah memahami materi, lebih semangat belajar, dan tidak merasa takut atau bosan. Apa sih tujuan dari fun learning ini? Oke, tujuannya agar anak merasa senang saat belajar sehingga kemampuan belajar dan perkembangan anak meningkat secara optimal. Nah, yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba adalah belajar harus menyenangkan agar minat belajar anak tumbuh dengan sendirinya. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan alasannya apa? Oke, yang harus merasakan fun learning ialah pastinya anak. Karena jika anak merasa senang, maka mereka akan lebih mudah memahami mata pelajaran dan memiliki minat belajar. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan alasannya apa? Oke, yang menciptakan fun learning yaitu motivator, karena mereka yang mengatur suasana belajar agar anak merasa nyaman dan senang. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yaitu dengan cara bermain sambil belajar, memberikan pujian, menggunakan metode kreatif, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi apakah anak fun learning atau tidak? Yaitu dengan cara dilihat dari sikap anak saat belajar, apakah anak terlihat senang, aktif, antusias, dan tidak merasa terpaksa. Oke, yang kesembilan, apakah jika proses belajar menyenangkan, anak menjadi lebih semangat belajar, mudah memahami materi, percaya diri, dan minat belajar meningkat. Yang ke-10, apa dampak jika proses belajar tidak menyenangkan? Anak menjadi bosan, tidak fokus, malas belajar, bahkan bisa kehilangan minat belajar. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan tentang small step system. Apa sih dari small step system? Small step system adalah metode belajar yang dilakukan secara bertahap, dari yang mudah hingga ke yang sulit. Oke, yang kedua, mengapa proses belajar harus bertahap? Agar anak merasa tidak kesulitan, lebih mudah memahami materi, dan belajar menjadi lebih nyaman saat di kelas. Apa sih tujuan small step system? Oke, tujuannya agar anak dapat belajar dengan baik, memahami materi secara bertahap, dan membangun rasa percaya diri. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator mewujudkan small step system? Yaitu dengan cara memberikan materi sesuai kemampuan anak, mengajarkan dari yang paling mudah, serta memberikan latihan secara bertahap. Yang kelima, apa dampak jika proses belajar menggunakan small step system? Anak akan lebih mudah memahami pelajaran, merasa percaya diri, dan tidak terbebani saat belajar. Yang keenam, apa dampak jika proses belajar tidak menggunakan small step system? Anak akan merasa kesulitan, cepat bosan, tidak percaya diri, dan akhirnya kehilangan minat belajar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.